Oke, jadi gini Rizky, untuk mengimplementasikan grafik yang untuk histori pengukuran berat sapi ataupun kambing, kemarin projectnya sudah saya modif beberapa. Pertama kemarin saya buat git ignore list dulu karena ada beberapa file yang tidak perlu diunggah di Git sebenarnya ya. Jadi saya buat branch baru namanya Pak Bowo di sini. Ini juga sudah saya push ke GitHub, nanti bisa dicek. Jadi kemarin perubahannya mulai dari menambahkan git ignore. Jadi file-file yang tidak perlu, yang tidak penting itu tidak perlu di-push ke repository karena itu ada yang sifatnya konfidensial ya, ada yang sifatnya memang dia hanya case saja. Artinya kalaupun di copy ke komputer orang lain itu tidak digunakan. Nah, contohnya ini ya, PySJ ini ya case-nya Python ini pasti kalau saya jalankan di komputer saya pasti akan di remove juga. Terus setting Python-nya saya pakai di virtual environment saya tentunya ini ya. Ini saya di setting JSON ini pasti berubah di sini. Kemudian perubahan berikutnya ini saya tambahkan localhost supaya bisa diakses dari 127.0.0.1 ini. Lalu di user database ini ya, yang kemarin di setting Rizky ini pakai root. Nah, ini di tempat saya buat user baru. Dan secara praktikalnya root itu jangan dipakai untuk production ya, buat user baru untuk satu database itu. Nah, terus pertama yang diedit itu adalah menambahkan URL untuk mengakses grafiknya. Jadi nanti idenya itu grafik bisa diakses dari mobile apps. Jadi grafiknya seharusnya dia public ya, bukan private, bukan di halaman admin. Jadi di sini diaktifkan dulu yang sudah ada di sini ya, yang kemarin yang ini ya komentarnya ini saya ganti grafik include graphic.urls. Nah, ini sedikit saran juga sebenarnya, tapi kalau waktunya tidak memungkinkan sih tidak perlu. Sebenarnya kalau di Django atau di Python project itu hindari penggunaan huruf besar di awal itu aplikasi ataupun variabel ya. Jadi huruf besar itu hanya untuk penamaan kelas. Gitu. Jadi itu kesepakatannya seperti itu ya. Tapi ya nggak apa-apa ini kan udah terlanjur. Lalu di grafik di URLs-nya aplikasi grafik ditambahkan dua part seperti ini ya. Jadi nanti idenya itu grafik itu diakses dari /grafik/ kategori hewannya ya, sapi, kambing, kemudian hero tag-nya. Nah, hero tag ini saya lihat kan tipenya integer, jadi seperti ini. Kemudian untuk masing-masing pemanggilan ini akan memanggil metode yang ada di view. Jadi ini saya pisahkan, untuk yang sapi view.grafik sapi, yang kambing view grafik kambing, supaya lebih mudah. Meskipun sebenarnya kodenya itu hampir sama ya, hanya beda 1-2 baris saja. Nah, karena untuk uji coba tidak saya rubah. Namun sebaiknya memang dia hanya satu metode, kemudian di dalamnya itu ada if-nya. Nah, yang bagus seperti itu. Jadi konsep don't repeat yourself itu di Python seharusnya digunakan. Jadi kalau ada dua metode yang mirip, ini kalau saya buka ya metode grafik view. Nah, metodenya ini ya, grafik sapi dan grafik kambing. Ini perbedaannya hanya di objeknya dan ini saja. Template yang akan di render itu, yang lain sama. Lalu setelah ditambah grafiknya, kemudian nah ini saya lihat di modelnya itu agak bingung kemarin saya mau ngeplotkan ya, karena seharusnya kan kalau grafik itu kan ada sumbu X dan Y.
Kalau sumbu Y-nya itu berat, maka sumbu X-nya itu apa seharusnya. Nah, jadi kemarin saya tambahkan kapan pengukuran itu dilakukan gitu. Nah, itu jadi sumbu X-nya ya. Sumbu X-nya ini saya masukkan di detail ya, di detail samping ataupun sapi. Nah, di sini ada fill tanggal pengukurannya. Saya pakai date fill. Nah, ini tergantung kebutuhan di sana apa sampai waktunya juga gitu ya. Date time fill ataupun ini untuk lebih mudahnya satu hari satu pengukuran. Jadi pakai date fill. Tanggal pengukuran. Defaultnya kemudian di sini karena di situ sudah ada beberapa entry, jadi saya kasih defaultnya date time date today. Jadi hari ini langsung ada isinya hari ini, tapi sebelum disimpan ya, sudah ada isiannya. Lalu setelah modelnya sudah, baru buat view untuk sapi dulu ini ya. Untuk sapi, jadi idenya itu pertama dicek dulu ketika dipanggil dengan satu ear tag gitu ya. Ada enggak sapi dengan ear tag tersebut? Kalau nggak ada, nah di sini panggil raise HTTP 404. Jadi nanti ada pesan error bahwa sapi dengan ear tag tersebut tidak ditemukan. Jadi langsung saya demokan saja di sini. Kalau kita akses, ini sudah online, misalkan mau mengakses grafik sapi, ear tag 0. Nah, di sini ada page not found, tapi ada pesannya ya, sapi dengan ear tag 0 tidak ditemukan. Ini. Nah, ini biasanya kalau di production halaman ini di override ya, halaman 404 gitu saja. Terus kalau dia ada datanya, kalau dia ada, lanjut ke sini, dicek lagi di detail sapi sudah pernah dilakukan pengukuran belum gitu ya. Jadi kan mau pisahkan ini ya antara tabel sapi, model sapi dengan model detail sapi, di mana detail sapi ini kan bisa dilakukan berulang kali begitu maksudnya ya. Jadi kalau belum pernah dilakukan pengukuran, maka tampilkan juga 404. Jadi sapi dengan ear tag tersebut belum pernah diukur, begitu yang saya pahami ya. Boleh dicek kalau misalkan salah logik saya. Gitu. Nah, kalau ada tetap lanjut di sini. Jadi meskipun hanya satu kali pengukuran, maka tetap lanjut di sini. Nah, di sini ada perulangan untuk mengambil data pengukurannya. Jadi untuk setiap pengukuran, masukkan ke dalam list ini ya. List label dan data. Jadi label dan data ini diperlukan untuk merender grafiknya. Gitu. Kemudian di sini hasil variabelnya di build dalam variabel data, dan data ini nanti dilewatkan di konteksnya ini ya. Jadi konteksnya ini nanti berupa JSON, ada ear tag-nya karena ear tag-nya nanti untuk menampilkan judul grafiknya, kemudian label sini untuk sumbu X-nya, data ini untuk sumbu Y-nya. Ini beratnya berarti ini. Gitu. Jadi data ini diambil dari hasil, label diambil dari tanggal pengukuran. Jadi nanti yang X-nya itu tanggal pengukurannya, yang Y-nya itu adalah beratnya berapa. Begitu yang saya pahami ya. Ini mudah-mudahan kalau salah nanti diperbaiki sendiri aja apa yang mau ditampilkan di situ. Lalu di sini dilempar dengan variabel konteks, kemudian di set data. Nah, di sini dilewatkan dalam bentuk JSON karena nanti di view-nya itu hanya nah ini view-nya seperti ini ya. View-nya hanya seperti ini saja. Jadi ini dari contoh menggunakan chart.js ya. Chart.js, kemudian praktek yang bagus itu sebenarnya tidak boleh mencampur antara data dari Django View ke JavaScript. Jadi di sini caranya seperti ini. Ini ditampung dalam temporary temporary element di HTML. Ada atribut data JSON. Nah, di sini dirender di sini, nanti setelah ini halamannya terrender, baru nanti JavaScript-nya itu akan membaca atribut data JSON ini. Nah, untuk mengambil data JSON yang dari view ya, dari controller. Nah, di sini baru diambil nih data, label, dan ear tag. Baru ini kode untuk membuat chart-nya ya.
Nah, ini bisa di customize sesuai dengan kebutuhan, karena ini hanya contoh saja. Ini tipenya bar. Jadi di sini ada judulnya grafik pengukuran sapi dengan kode eartag ini. Seperti itu kode ini. Kemudian apa lagi nih? Nah, ini saya pisahkan grafik sapi dan kambing. Jadi ada dua file template yang sama, mirip, tapi untuk dipanggil dari dua view yang berbeda. Cara mudah ini, tetapi secara efisiensi tidak efisien karena itu tadi ya, don't repeat yourself. Jadi dua file grafik ini, grafik sapi dan grafik kambing itu sama template-nya, hanya beda di teks kambing ataupun sapi, itu aja. Terus tambah file pengukuran. Nah, ini yang di kambing sama ya, mengulangi langkah itu. Sebenarnya dari desain database-nya sendiri itu kurang bagus ya, karena kalau sapi dan kambing dipisahkan modelnya itu kan bisa dibuat apa namanya, enum ya sebenarnya ya, datanya sama, katakanlah datanya apa di situ, hewan apa ya, yang di sana lah namanya saya nggak tahu. Lalu di situ ada field enum itu milih apa namanya, ya jenisnya kambing atau sapi ataupun yang lain. Biasanya seperti itu, karena nanti tidak efisiennya itu kalau misalkan jenis hewannya itu banyak. Nanti kita tidak mungkin kita membuat model sapi, model kambing, model apa namanya, babi ataupun yang lain ya. Padahal di situ properti atau fieldnya kurang lebih sama. Terus ini grafik kambing, tadi saya bilang, jadi bedanya hanya di ini saja, kode yang lain sama persis. Lalu ini implementasi yang di controllernya untuk grafik kambingnya. Jadi kalau diakses dengan data ID yang ada, misalkan ini saya ambil misalnya sapi dengan eartag 300, sudah dilakukan 2 kali pengukuran. Jadi ketika dipanggil dari sini sapi /300, nah ini akan tampil grafiknya seperti ini. Nah, ini tentu masih belum belum perlu dikustomisasi lagi ya. Silahkan di custom sesuai dengan harusnya seperti apa. Tapi intinya data itu sudah bisa didapatkan. Di sini tanggal pengukurannya, di sini berat pada saat pengukuran ya. Nah, ini kalau diambil dari berat. Bisa juga kita menambahkan chart di bawahnya, misalkan dari tinggi ataupun lebarnya. Jadi misalkan ada 3 chart ya. Chart untuk berat, chart lebar, chart tingginya bisa kita pantau secara berkala juga lewat grafik ini. Begitu. Terus terakhir itu sama, ini untuk kambing dan sapi seperti itu. Nah, terakhir menambah field URL grafik pengukuran di list display halaman estimasi. Jadi idenya kalau kita mau mengakses secara langsung dari halaman admin, itu kita bisa menambahkan field di list display di sini ya. Jadi pada saat mengakses list display, kita bisa menambahkan field custom yang mana ini tidak disimpan di model ya. Jadi ini di generate dari admin.py ya. Dan di sini kita bisa nambahkan seperti ini. Jadi setiap recordnya kita bisa nambahkan, misalkan untuk yang ini, nah kita bisa akses langsung seperti ini. Nah, inilah nanti yang akan diakses dari Flutter Apps-nya ya, dari aplikasi Flutter-nya dibuka langsung saja, yang paling mudah seperti itu. Jadi yang untuk kambing juga sama seharusnya. Nah, gini ya. Gini, kira-kira seperti itu, nanti dikembangkan sendiri. Ini sudah saya push ke repository dengan branch sendiri ya. Jadi di sini akan dibuka, nanti ada branch sendiri di sini, dibandingkan mana yang bisa diambil atau disesuaikan. Seperti itu, coba dicek ya.